Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di The Comment, Sindo News. Kita masih akan membahas soal dari seputar bencana banjir bandang di Sumatera. Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Tapi kali ini sedikit berbeda poinnya, yaitu mengenai salah satu bupati di Aceh, yaitu Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diberhentikan sementara karena dalam tanda kutip mangkir dari tugas kebencanaan yang sedang melanda Aceh Selatan. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Mas Bung Ya, sore. dari pemimpin redaksi Sindo News. Ya. Mas Bung, ini hari ini tadi sudah resmi disampaikan oleh Mendagri ya, Ya. oleh Mendagri bahwa sanksi yang diberikan untuk Haji Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, Ya. yang disebut presiden ya kemarin itu, ini kalau di tentara namanya desersi ini, gitu kan? Ya. Apa komentarnya Mas Bung mengenai Ya. sanksinya pemberhentian sementara Ya. selama 3 bulan ya? Ya betul. Jadi mekanisme pemberhentian sementara itu memang ada ternyata di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah. Ya. Jadi kalau pemberhentian tetap itu harus melalui proses yang lumayan panjang karena harus DPRD bersidang, terus kemudian menyampaikan, merumuskan apa alasan pemberhentian itu, kemudian disampaikan ke MA. MA kemudian meneliti, mengecek apakah betul ada pelanggaran itu, kemudian dikembalikan ke DPRD dan diberhentikan gitu. Memang panjang ya, karena Memang panjang, posisinya kan- sesuai undang-undang itu memang panjang. Tapi jika terjadi yang seperti kasusnya Bupati Aceh Selatan ini, memang ada mekanismenya juga, yaitu pemberhentian sementara sementara ya. yang dilakukan atas perintah Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ya. Gitu. Kemarin kan soalnya perintahnya jelas sekali ya, Presiden ketika Betul. kunjungan ke Aceh, Presiden menyatakan bahwa ya itu tadi, ini kalau di tentara namanya desersi. Tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan tugas dengan baik, sementara kondisinya kondisi masyarakatnya Sangat seperti itu. porak-poranda, membutuhkan kehadiran seorang pemimpin Ya. untuk memberikan perintah. Kan kehadiran pemimpin itu yang penting bagaimana dia mengetahui di lapangan dan menggerakkan semua sumber daya untuk melakukan pertolongan warganya sendiri ya, warganya sendiri. Makanya selain Presiden kan kemarin beberapa kali juga disampaikan oleh Gubernur Aceh ya, Mualim, Pak Muzafir Manaf itu mengatakan. Sepertinya ini ya, Gubernur Aceh juga kecewa berat Betul. ya. Gubernur Aceh yang setiap saat mungkin 24 jam kali ya dia standby untuk karena wilayahnya sangat terdampak oleh bencana Dan kelihatan banjir dan di longsor. visual juga sangat terpukul sekali ya. Selalu ada dan yang merasa sedih lah, warganya banyak yang kena jadi korban, kemudian daerahnya juga pura-pura. Bahkan disebutkan ada wilayah yang belum tersentuh ya di beberapa perkampungan, dan mudah-mudahan kita berdoa agar tim penyelamat atau tim relawan atau apapun aparat pemerintah bersama dengan aparat relawan-relawan itu bisa segera menemukan tempat-tempat yang memang belum bisa dijangkau secepat mungkin. Benar. Karena ini sudah hari keberapa ini dari kejadian? Hari ke-12. Hari ke-12, artinya memang sudah sangat lama ya untuk respon terhadap pertolongan untuk para korban. Nah, memang jadi gini, ini kan satu ironi ya, ketika kejadian dia mungkin berangkat, Bupati ini berangkat sebelum kejadian atau saat kejadian? Berangkat tanggal 2 ya. Berangkat tanggal 2 Desember. Kejadian tanggal 27. 27. Nah, artinya setelah kejadian. Nah, ini kan sebuah sikap yang menurut pandangan akal sehat publik sih pasti tidak bisa diterima. Gitu. Secara etis jabatan ya, Mas. Betul. Secara etis jabatan, satu sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap wilayahnya. Bertanggung jawab penuh. Artinya dia bisa membatalkan dong umroh itu. Harusnya. Karena kan umroh itu bisa dijadwal ulang. Karena dia pasti membutuhkan, masyarakatnya membutuhkan kehadiran. Dia ada di wilayahnya untuk. Tapi menarik Mas, kemarin itu kan sebenarnya setelah kejadian memang kawasan Aceh Selatan ini kan termasuk yang cukup parah ya. Iya. Sempat beliau itu mengatakan tidak sanggup menangani itu kan, tidak sanggup menangani itu, terus beberapa hari kemudian baru ketahuan kalau
beliau pergi ke tanah suci. Ternyata- Meskipun alasannya adalah untuk ibadah ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya secara etika Jadi begini jabatan dia lari dari Tanggung medan jawab. laga, lari dari tanggung jawab. Jadi yang pertama ketika mengatakan bahwa dia tidak sanggup pun sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan juga. Iya, iya. Seorang pemimpin ketika wilayahnya mengalami satu kejadian yang luar biasa begitu terus kemudian dia menyerah itu kan sudah menurut Ini saya kan sih kejadian luar biasa sudah ya. tidak patut ya. Ya, ya, ya. Nah, memang hasil dari investigasi dari Ijen Kemendagri memang menyatakan beliau bersalah. Ya. Kita coba dengar dulu ya, Mas. Ya, oke, baik. Kita dengarkan dulu konferensi Keputusan pers dari keputusan Mendagri. ya. Ya. Haji Mirwan MS SIM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hasil Pilkada serentak 2024 masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan dikenakan sanksi kemudian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Dirjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati terjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis. Ya. Ya. Ini tadi Mendagri menyatakan bahwa sudah diperiksa oleh Ijen ya. Ya. Ada beberapa pasal yang Ya. dilanggar. Yaitu tadi ya, kalau dari kita masyarakat awam ketika kemarin ada beritanya Bupati Aceh Selatan sampai Tanah Suci ini, saya juga sempat Ya. ini juga kaget juga sih Mas Bung ya. Iya, betul. Loh, ini kan wilayahnya lagi kena bencana, tapi beliaunya ya oke lah, mungkin yang namanya umroh itu mungkin sudah daftar sejak lama gitu ya. Tapi kan kalau umroh kan kayaknya masih bisa ditunda ya Umroh kan? kan bisa kapan saja. Iya kan? Dan ini gini, saya membayangkan begini ya. Ketika kita ini kan warga net sosial media semua, Ya, ya. Kita melihat bagaimana kritisnya warga di media sosial. Ketika melihat kejadian yang begitu rupa di Aceh terutama ya, ini kaitannya dengan Aceh Selatan. Itu kita sendiri aja mau memposting sesuatu yang kira-kira bisa mengganggu empati itu berhitung. Harus mikir. Kita mikir berkali-kali. Iya. Padahal itu sebenarnya tidak salah gitu. Iya. Cuman kan ini orang biasa ya, orang yang bukan di wilayah Aceh, Iya. kemudian orang umum di wilayah manapun, itu pun masih berhitung untuk ini kita lagi berduka dengan korban yang ratusan, bahkan hampir 900 ya. Hampir 900 sekarang. Mungkin lebih dari 900. Lebih dari 900 sekarang. Mendekati 1000. Iya. Kemudian masih Total. ada yang hilang dengan kerusakan yang luar biasa Iya. begitu. Tiba-tiba kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita sih sebenarnya mungkin biasa aja, tapi kita kan juga bisa melihat bagaimana perasaan para korban, bagaimana mereka menangis keluarganya hilang, bagaimana mereka tidak merasakan air bersih selama berhari-hari, Iya. tidak makan, Lebih tidak dari bisa 10 hari nggak mandi mereka ya. Artinya kita itu harus punya perasaan gitu. Iya. Apalagi ini seorang kepala daerah tertinggi di situ. Iya. Sebagai pemimpin daerah di situ Sebagai ya kan. pemimpin tertinggi, gimana bisa tega begitu? Iya. Ya kan? Sebenarnya satu kalimat beliau yang ngomong tidak sanggup menangani hal ini ya itu juga sebenarnya juga Sudah patut jadi pertanyaan dipertanyakan juga. harusnya. Masa iya sih Makanya. terus Terus nyerah gitu tiba-tiba aja. nyerah begitu aja, belum melakukan apa-apa. belum melakukan apa-apa. Bahwa kan? semuanya lumpuh, iya kan dia tidak sendiri. Ini Iya. wilayah ada berapa kabupaten kota yang kena gitu. Iya kan Di 3 harusnya kan- provinsi lagi yang besar-besar gitu. Artinya kok tiba-tiba dia lempar handuk dari awal Iya. gitu.
belum melakukan apapun gitu kan. Ini perlu Memang- dipertanyakan lagi ya Nah, Mas kalau kayak gini. Mas? Kalau alasannya soal anggaran, waduh itu juga sangat tidak make sense lah ya. Iya. Maksudnya kalau anggaran kan soal lain gitu ya. Bahwa semua juga terkendala anggaran. Siapa yang tidak terkendala? Tapi kan namanya usaha. Bahkan provinsinya juga terkendala Usaha anggaran itu harus dilakukan. Jadi toh juga masyarakat di luar Aceh, di luar Sumatera Utara dan di luar Sumbar juga berbondong-bondong datang ke sana untuk memberikan pertolongan. Iya, bahkan dari luar negeri juga ada bantuan masuk. Mengulurkan tangan agar Iya. menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita itu secepatnya gitu. Iya, kalau saya sih langsung berpikir bahwa Iya. dengan satu omongan dia yang nyerah Ya, tidak bisa menangani itu sudah perlu dipertanyakan. Betul. Satu itu, ya. karena posisinya ya berarti artinya beliau tidak dalam tanda kutip tidak cakap dalam memimpin Ya. eh, Iya, masalah gitu tidak kan. memenuhi syarat sebenarnya. Iya. Secara etis, secara moral Iya. tidak memenuhi syarat. Tapi ya memang balik lagi ya, sanksinya itu cuman pemerintahan sementara gitu kan ya. Sementara 3 bulan. 3 bulan dan katanya nanti akan ada pembinaan lagi di dalam Iya. di Kemendagrinya. Betul. Kita coba dengerin dulu Iya. tambahan dari Iya. keterangan dari Mendagri ya. Saya kemudian langsung telepon kepada yang bersangkutan, minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang. Dan saya tanyakan apakah ada izin. Yang bersangkutan menyatakan sudah pernah mengajukan izin, tapi kemudian yang bersangkutan tetap berangkat. Kalau Kemendagri nggak ada izin sama sekali karena memang belum nyampe ke Kemendagri, sudah ditolak oleh Gubernur Pak Mustafa Kemal. Nah ini diketahui pada saat hari Sabtu ya, bahwa Presiden waktu rapat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di posko BNPB juga menyampaikan dan memerintahkan kepada saya untuk segera untuk dilakukan sanksi termasuk mencopot. Tapi ya sesuai dengan aturan undang bahwa keluar negeri sampai juga pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti ya bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali yang bersangkutan. Untuk magang ya, magang di Mendagri 3 bulan. Iya. Itu dibina ya biasanya Mas? Atau di Iya, apa itu, Mas? makanya dulu pernah terjadi ketika di Jawa Barat siapa namanya? Ada satu kepala daerah yang Iya, iya, iya. mendapat pembinaan di situ. Ya. Cuman gini, apakah ini sesuai dengan kesalahan yang ditimpakan pasti akan jadi perdebatan kan ya? Ya. Pasti pro menurut kontra ya. kita sih ya harusnya lebih keras lagi lah sanksinya ya. Kalau dilihat dari kebetulan kan beliau kader Gerindra ya. DPC Gerindra sudah dicopot dari Betul. jabatannya. Oh, langsung DPC. dicopot ya? Ya. Oke. Dicopot dari ketua DPC ya. Ya. Sama Gerindranya. Ya. Nah, ini artinya dari Gerindra sendiri, artinya dari internal partainya Pak Mirwan ini sebenarnya juga udah Tegas ya? udah tegas Ya. sebenarnya sanksinya. Cuman Ya. kalau dari sisi birokrasi pemerintahan ini kan memang terbentur sama aturan ya yang tadi betul. disampaikan Ya. bahwa aturannya pelanggaran pasal keluar negeri tanpa izin itu memang hanya pemerintahan sementara ya kan. Betul. Nah tapi kalau dilihat dari ini nanti kira-kira nih ya, kira-kira Mas Bung, secara politis dari Gerindra sendiri akan dalam tanda kutip bergerak untuk ya benerin nurunin dia atau enggak nih kira-kira? Sebenarnya kan kalau dari secara politik kan sudah dicopot dari ketua. Ya. Ya, artinya kan Tapi kan internal partai kan itu. ya hambatan politik itu sebenarnya sudah nggak ada gitu ya. Artinya udah dilepaskan dan serahkan kepada mekanisme yang berlaku di pemerintahan kan. Ya. Dan ternyata diambil langkah untuk memberhentikan sementara selama 3 bulan sambil dibina. Nah, apakah nanti akan berhenti 3 bulan terus kemudian aktif lagi kita nggak tahu, gitu kan? Kita nggak tahu nanti bagaimana masyarakat. Saya nggak tahu bagaimana reaksi masyarakat Aceh Selatan
atau memang belum ada ini ya? ya pasti mereka pasti belum memikirkan ini karena semuanya fokus untuk bagaimana bangkit dari bencana ya. Nah mungkin ini pasti yang menilai adalah nanti publik akan menilai seperti apa. Yang jelas perilaku pemimpin yang begini sebenarnya sudah sangat tidak bisa dicontoh. Nah ini juga jadi gini, untuk menilai seorang pemimpin itu benar-benar tanggung jawab dan pemimpin sejati atau tidak itu memang saat krisis ya. Saat krisis terjadi dia ada di mana itu. Itu sebenarnya ujian paling nyata bagi masyarakat untuk melihat pemimpin itu mencintai rakyatnya atau tidak gitu. Dia untuk dirinya sendiri atau untuk rakyatnya. Kalau memang dia sudah berani mencalonkan diri sebagai bupati, artinya kepala daerahnya kan? Dia itu sudah menyerahkan dirinya, sebagian dirinya itu untuk harusnya memang seperti itu. Kepentingan wilayahnya, kepentingan rakyat di situ, bukan terus kemudian kepentingan pribadinya mendahului. Tapi kan ya sekarang kan namanya juga kampanye kan, jual apa namanya, jualannya ya oke, paling peduli, paling ini, tapi nyatanya setelah diuji setelah berkuasa ini, lupa semua kan? Lupa semua setelah diuji bencana, udah langsung nyerah gitu aja gitu kan. Nah ini bertentangan sekali dengan mungkin kepala daerah yang lain, termasuk gubernurnya sendiri yang sudah all out ya saya kira. All out, gubernurnya all out memang. Pak Muzakir Manaf juga sangat concern terhadap warganya, bahkan terus-menerus mendesak pemerintah pusat agar segera turun tangan, bahu-membahu, bahkan semua elemen masyarakat yang ini juga diajak untuk sama-sama mengatasi bencana ini. Saya yakin gini, seperti juga di Gubernur Sumatera Barat ya, itu membatalkan pernikahan putrinya yang tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember sebenarnya. Berarti beberapa hari lalu. Itu karena empati dan situasi di Sumber kan juga tidak lebih baik daripada yang di Aceh dan Sumatera Utara. Artinya tapi beliau membatalkan acara pernikahan. Acara pernikahan itu bukan sakral kan. Artinya itu bagi dia dan bagi keluarganya sakral. Tapi dia mempertimbangkan udah saya mungkin keliling ke wilayah untuk menunjukkan bagaimana segera untuk mengatasi bencana di. Ini agak kontradiktif ya berarti. Makanya ada ini kan contoh. Ini ada model-model pemimpin yang ternyata ditunjukkan melalui bencana ini gitu kan. Bagaimana model-model pemimpin ya macam-macam ya. Kalau kita ngomongin yang para pemimpin pusat juga macam-macam kan modelnya. Nah, itu terserah penilaian masing-masing lah. Karena kita ini tidak mungkin lagi menyembunyikan jejak-jejak digital ketika di masa-masa sekarang gitu. Benar. Tapi makanya perkataan, perbuatan itu mesti harus dihitung betul gitu. Apalagi kalau kita seorang pejabat publik gitu. Tapi kan masyarakat Indonesia ini terlalu terlalu pemaaf Mas Bung. Ya kan? Apa yang terjadi terus udah minta maaf udah habis itu hilang. Seperti yang sebenarnya Bupati Mirwani juga sudah minta maaf kemarin Mas. Betul. Kita lihat dulu. Dia sempat statement minta maaf setelah pulang dari umroh. Tapi di akun Instagram pribadinya dia ya. Kita coba lihat dulu. Tetap bekerja. Penanganan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja
bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Gitu Mas Bung. Ya, Minta maaf ya minta maaf. akhirnya. Tapi kalau saya Ya, ya. tetap saya pribadi Mas Bung, saya tetap menyayangkan ya. Masalahnya di budaya di Indonesia ini, budaya para pejabatnya itu belum sampai ke yang begitu melakukan kesalahan langsung mundur gitu Mas. Ya, itu Iya kan? ya, Kalau di luar negeri ini udah langsung mundur Mas. iya. Ya Udah secara Kemarin mana itu yang Inggris ya kalau nggak salah, telat rapat parlemen aja dia langsung Betul. mengundurkan diri kan. Iya. Ini harusnya kalau beliau punya punya malu menurut saya, harga diri. harusnya bukan hanya minta maaf Betul. menurut saya, tapi mundur Pak. Iya. Kalau Mas Pung gimana? Iya, saya setuju. Artinya budaya itu memang harus Iya, tidak ada yang jelek dengan budaya mundur dimanapun. harusnya. Sebagai seorang pejabat publik itu resiko kalau dia merasa tidak mampu ya mengundurkan diri, itu Iya. bagian dari Nah ini kan upaya posisinya malah justru membuat posisinya dia benar. dalam tanda kutip tergantung, dia cari aman. Oh ternyata setelah dilihat aturan-aturannya ternyata cuman pemerintahan sementara. Mungkin 3 bulan, iya. 6 bulan di 6 bulan magang di Mendagri, Kemudian dikembalikan lagi gitu. dikembalikan lagi kan? Berharap begitu ya. Kayaknya berharap gitu jadinya ya kan? Dan tadi kalau menurut penuturan Pak Mendagri tadi ternyata sebelum berangkat sudah diingatkan. Udah diwanti-wanti loh. Sudah diingatkan berarti nggak Gubernur nggak ngasih, melarang. nggak ngasih izin. Mendagri juga nggak ngasih izin. juga ngasih izin, berarti memang sengaja melakukan pelanggaran gitu. Iya. Itu- Meskipun alasannya apa katanya Ya, ada nazar ya. ya. Ya tapi di luar itu kan harusnya Ya kan ya nanti mungkin begini ya. bisa diterima nggak sih alasannya nazar? Makanya mungkin nanti begini, kalau situasi sudah normal bisa jadi akan jadi kajian dari para masyarakat di Aceh Selatan yang diwakili oleh anggota DPRD ya, bagaimana bersikap tentang itu gitu. Iya. Tapi kayak kemarin di Pati aja ya. Nah, di Pati aja tarik ulurnya panjang. Tarik ulurnya panjang, DPRD akhirnya ya udah gitu doang gitu kan. Akhirnya ya udah dimaafin gitu. Iya. Nah, masyarakat kita kan masih terlalu kok kayaknya ya Iya, masih kayaknya baru permisif. ya permisif bahasanya ya, benar-benar. Oke. Mungkin gini ya, artinya apa ya? Kita memang era sekarang mungkin bukan itu memang hak masyarakat Tapanuli, Aceh Selatan. Aceh Selatan. Cuman kan masyarakat seluruh Indonesia pasti akan memantaunya dia. Iya. Tapi kan mereka Kayaknya yang sebel malah justru dari iya luar aja makanya. Mungkin secara konstitusional tidak punya hak untuk mendesak dia mundur kan. Memang. Tapi secara moral dan secara etika ya sebenarnya sudah tidak memenuhi gitu ya. Ya harusnya kalau ya ini tahu diri aja lah ya, Ya, posisinya mestinya kayak tahu gini. diri. Kemarin udah ngomong nggak sanggup, terus Terus kemudian melakukan pelanggaran kan gitu kan. double itu ya. Udah double. Terus presidennya juga sebenarnya udah ngomong gitu. Mungkin kalau Presiden Prabowo nggak kepentok aturan ya Mas Bung, Ya, kayaknya langsung dicopot ini. langsung. Ya, Ya, mungkin kalau misalnya nih ya betul. posisinya kepala daerah itu kayak dulu nih ya, bukan dipilih oleh Oke. masyarakatnya, kayaknya langsung dicopot ya. Iya, betul. Gimana? Ya, ya artinya gini deh. Mungkin nanti suara-suara di publik itu akan terus menyampaikan pendapat. Mudah-mudahan juga didengarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, didengarkan oleh pemerintah Ya. pusat. Apakah sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan atau tidak gitu. Ini juga pelajaran penting. Nanti kedepannya bagaimana masyarakat itu bisa lebih teliti lagi untuk memilih pemimpinnya. Benar. Memilih pemimpin ini. Memilih pemimpin ini Iya, nggak jangan- main-main ya. Iya, ternyata kan gini kan. Jangan diputuskan dalam waktu 1-2 menit menjelang pencoblosan, tapi benar-benar pikirkan dan Pahami track recordnya, pahami track ya kan. record dan kejujuran, Ya. integritasnya itu Terus benar-benar dilihat. Gitu. benar-benar. Terus jangan juga terpengaruh hanya karena Hanya karena iming-iming, iming-iming ya kan, sogokan berapa gitu. kan Tapi rupiah, 5 tahun tapi 5 tahun menderita. nasibnya gitu. Ya, itu juga perlu kita sampaikan, kita juga di media juga menyampaikan terus-menerus agar kita harus tetap kritis. Apapun suara masyarakat kritis itu menjadi penting. Iya, Agar
pemerintah juga bisa mendapatkan masukan yang positif ya terhadap kinerjanya mengawasi aparat-aparat yang jauh di daerah. Apalagi kita itu wilayahnya sangat luas, wilayah kabupaten kotanya juga ratusan yang memerlukan pengawasan yang ketat. Nah, mau tidak mau ya publik harus ikut gitu. Kalau publik nggak ikut terlibat dalam pengawasan, ya susah gitu. Ya. Orang-orang akan semakin nyaman dengan semaunya sendiri gitu. Ya. Para pemimpin itu. Tapi ya kayak kemarin Mas Bunge, kita juga sedikit menyayangkan yang Pati ya. Nah, Sebenarnya pengawasan dari masyarakat itu sebenarnya juga sudah Ya. ada. Tapi Betul. setelah sampai kebentur di aturan ininya ya kan mentok juga ya. harus di DPRD yang ini ya udah mentok akhirnya DPRD loyo juga. Loyo gitu juga kan. Akhirnya ya masyarakat mau nggak mau Ya, ya harus menerima putusan dari DPRD. Nah ini mudah-mudahan nanti ya ya. DPRD Aceh Selatan ini Bisa kuat, lebih ya inilah, kan? lebih kuat lagi ya. lebih kuat, lebih Untuk menyerap apa namanya, aspirasi publik ya tidak hanya dari Aceh Selatan tapi juga dari seluruh masyarakat Indonesia karena Aceh Selatan juga bagian dari Indonesia yang kita kasihan loh kita masyarakatnya kan cintai, posisinya kayak gini. kita saudara kita yang sakit kita juga ikut sakit. Iya. Saudara kita yang sedang menderita kita harus menolong. Nah, itu bagian dari itu gitu. Jadi kita bersama-sama seluruh masyarakat juga untuk terus memberikan masukan-masukan agar upaya-upaya penanggulangan bencana dan nanti upaya rekonstruksinya akan berjalan dengan baik, Segera ya. akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, transparan. Dan gitu. cepat. Dan ya cepat Dan karena cepat, ini tidak bisa lagi. Karena ini Benar. masih banyak ternyata di di hari ke-12 ini Ya. masih banyak daerah-daerah yang terisolir Mas. Tadi liputan dari Makanya, teman-teman yang di sana ya. Kita ada punya tim di sana juga ya. Ya, Ada di masih Sumbar, ada di masih Aceh, ada daerah di yang Sumut, ya. terisolir. Aceh ini terutama ya. Ya, Baru karena kemarin, wilayahnya memang pegunungan yang sangat jauh. ya, Ya, kita berdoa agar tim segera bergerak dengan cepat gitu, dengan mengerahkan semua kekuatan. Nah, pelajaran yang lain ini Mas Teguh. Kemarin kita yang hari ini tayang di Tun The Point aja, program kita, IP kita Ya. di Sindo News itu memang kebencanaan ini belum menjadi prioritas. ya, Bagi mitigasinya yang belum jadi prioritasnya. ya mitigasinya, ya perencanaannya, ya anggarannya itu belum menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya wilayah yang rawan bencana. Sangat rawan ya. Tetapi ketika kampanye itu tidak ada yang misalnya gini, Bupati Aceh Selatan, saya akan membangun daerah aliran sungai dilebarin, diperbesar, terus kemudian meminta ditinjau lagi hak penggunaan hutan itu, Ya, sehingga pemanfaatan nanti lahan. ketika hujan itu aman semua gitu. Nggak ada, belum ada yang fokus ke sana tuh nggak ada. Jadi kita itu fokusnya hanya bangun dan proyek-proyek aja. Nah, Tapi nggak jelas nanti proyek itu untuk apa gitu. Nah, ini intinya hanya untuk yang kayak gitu-gitu ya proyek-proyek begitu aja. Udah nggak mikir nanti masyarakat kita itu rawan bencana. Dan satu lagi yang di Filipina itu pelajaran menarik. Nanti mungkin para penonton bisa nonton di Tun The Point aja dengan malam ini. Ya. Tun The Point. Tun The Point aja yang kemarin yang hari Senin. Oh, yang hari Tayang. Senin. Oh ya. Itu salah satu pakar ITB itu mengatakan Filipina itu 10 tahun yang lalu itu bulan-bulanan bencana. Udah, karena waktu itu Topan ya kalau sana. topannya kan sangat kuat. Topan badannya ya. Nah, mereka belajar banyak gitu. Pemerintahnya belajar banyak, kemudian menyediakan lahan-lahan yang memang disterilkan. Untuk apa? Untuk menampung ketika Terjadi mereka bencana. sudah membaca situasi akan terjadi bencana. Jadi korbannya akan berkurang. Gitu. Bahkan ada yang rumahnya itu dibuat untuk kayak plug-in gitu loh. Rumahnya itu rumah yang bisa Oh, iya, dipindah-pindah. iya. Yang pindah-pindah. Karena apa? Karena selalu sering kena musibah, kalau bangun rumah pasti hancur lagi. Makanya mereka sampai mikirin bagaimana nanti membuat rumah yang bisa dipindah-pindah. Nah, Mitigasinya udah mitigasinya ada, sudah berarti. jauh. Iya. Udah berapa langkah tuh lebih maju dari kita kayaknya ya. Nanti Mendagri yang punya tanggung jawab membina para kepala daerah itu juga harus memastikan anggaran kebencanaan, terus kemudian visi kebencanaan dari para calon-calon kepala daerah itu memang harus melekat. Karena wilayah kita itu Pak Presiden ngomong kan ring of fire, cincin api dari ujung sana sampai ujung, dan kemudian kalau cincin api kan rawan bencana gitu. Iya. Dan kayaknya itu belum
Belum terpikirkan ya belum, oleh para belum. kepala daerah ya. Ya. Jadi itu pelajaran dari kejadian ini, para pemimpin juga harus lebih peka, meningkatkan etika moralnya itu di atas hukum. Harusnya begitu. Jadi ini pelajaran berharga bagi semua kepala daerah yang lain. Tolong hadapi dengan kesatria apapun kondisinya ketika daerah Anda mengalami masalah gitu. Jangan salah malah justru pergi ketika rakyatnya sedang menderita. Gitu. Benar. Ya. Nah, teman-teman juga bisa komen ya. Silakan berkomentar. Kasih komen. Harusnya bagaimana nih komen ya. sanksi buat Bupati Aceh Selatan ini? Apakah cukup dengan pemberhentian sementara 6 bulan? Ya. Atau perlu dilakukan evaluasi lagi setelah 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Setelah magang apakah cukup selesai kemudian dimaafkan semua? Kita nggak tahu. Ya. Evaluasinya nanti seperti apa? Setelah 3 bulan itu harus bagaimana? Silakan komen teman-teman ya. Ya. Terus yang tadi bukan hanya pelajaran buat kepala daerah juga, Mas. Ya. Kalau menurut saya pelajaran juga buat warganya nih, buat masyarakatnya untuk memilih pemimpinnya nantinya ke depannya harus seperti apa. Betul. Ya kan? Ini adalah Nih. gambaran nyata bagaimana seorang pemimpin itu layak dipilih kembali atau tidak. Nah, itu. Ya. Kita akhiri dulu ya dokumen sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.